Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dalam kesempatan ini Al-Fakir berwasiat, marilah kita sama-sama berupaya berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Rabbul Izzah, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, baik yang termaktub di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita mencapai kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dalam kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan bagaimana upaya cara menundukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Dengan berbekal nafsu pula manusia dapat menjalankan kehidupan secara wajar sebagai makhluk hidup yang hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, menikah dan lain sebagainya melibatkan nafsu di dalamnya. Karena itu secara alamiah nafsu bukanlah hal mutlak yang buruk. Namun demikian nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Memang manusia tak diperintahkan untuk memusnahkan, namun nafsu harus memegang kuasa penuh atas segala sesuatu agar selamat dari jebakan dan godaan-godaan yang menjerumuskan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, apakah kita menguasai nafsu atau justru dikuasai oleh nafsu? Dua pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki ataupun tidak. Sebagaimana Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlikar rajul nafsah wasyaqawatu fi an tamlikahu nafsuh. Kebahagiaan adalah ketika seorang mampu menguasai nafsunya. Namun sebaliknya kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tentu saja usaha mengendalikan nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah. Karakter nafsu yang tak tampak dan kerap kali membawa efek kenikmatan menjadikannya sebagai musuh paling sulit untuk diperangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengistilahkan ikhtiar pengendalian nafsu ini dengan jihad, yakni jihadun nafs. Seusai pulang dari perang Badar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar. Lalu ditanyakan oleh sahabat Rasulullah,
Lalu Rasulullah menjawab, jihadun nafs, pertempuran apakah ya Rasulullah yang nilainya tinggi di sisi Allah, jihad akbar? Rasulullah menjawab, jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Karena kalau peperangan Badar atau peperangan yang lainnya itu terbatas ruang dan waktu, tetapi memerangi hawa nafsu tidak kenal ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, sampai akhir hayat kita, kita harus terus berupaya untuk mengendalikan nafsu kita. Nafsu menjadi musuh paling berat dan berbahaya karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Ia menyelinap di dalam diri hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memunculkan perilaku-perilaku tercela seperti takabur misalnya, seperti riya, meremehkan orang lain, dusta, khianat, ghadab, memakan penghasilan haram, dan seterusnya. Lantas bagaimana cara efektif yang bisa kita ikhtiarkan untuk jihadun nafs, jihad mengendalikan nafsu ini? Ayyuhal muslimun al-kiram rahimakumullah, di dalam kitab Futuhat al-Makkiyah karya Imam Muhyiddin Ibnu Arabi diceritakan bahwa ketika pertama kali menciptakan nafsu, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian semua? Kemudian nafsu menjawab, ana anta anta. Man ana man anta. Nafsu tidak mengakui Tuhan. Nafsu menjawab, engkau, aku. Nafsu membangkang dan malah balik bertanya, siapa pula aku ini? Akhirnya Allah murka. Kemudian Allah memasukkan nafsu dalam lautan lapar, bahrul ju, sampai 1000 tahun. Kemudian diangkat dan ditanya kembali, siapa aku? Setelah dihajar dengan lautan lapar, bahrul ju, barulah nafsu mengakui siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Engkau adalah Tuhanku yang maha agung dan aku hambamu yang lemah. Padahal di dalam bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga terbuka. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, dan seluruh pintu neraka yang 7 semuanya terkunci rapat. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Namun dalam kenyataannya, ketika pintu-pintu terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan-setan dan iblis dan bala tentaranya dibelenggu, namun tidak sedikit banyak manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal iblis pensiun selama Ramadan, tidak berperan. Maka disitulah peran nafsu kita yang ada dalam diri kita, yang terus merongrong, yang terus membuat tipu muslihat, sehingga agar kita lalai kepada Allah Rabbul Izzah. Sejalan dengan itu, Abu Sulaiman Ad-Darani juga pernah berkata, kunci dunia adalah kenyang dan kunci akhirat adalah lapar. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Minahus Saniyah menjelaskan bahwa maksud dari perkataan ini adalah Allah memberikan ilmu dan kebijaksanaan, hikmah pada orang-orang yang berpuasa, dan menjadikan kebodohan dan tindak kemaksiatan kepada mereka yang selalu kenyang perutnya. Makan kenyang dan nafsu adalah 2 komponen yang saling mendukung. Terkait hal ini, menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hal pertama yang penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah melalui siam di bulan Ramadan dan juga siam di bulan-bulan yang lain.
baik wajib maupun sunnah. Nafsu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya. Api yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar manakala bahan bakar disuplai tanpa batas. Untuk memadamkannya perlu strategi, metode untuk mengurangi, bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Secara luas berpuasa juga bisa memaknai menahan diri dari berbagai keinginan-keinginan yang tak terlalu penting, meskipun halal. Walaupun halal, ketika makanan itu berlebihan melampaui batas, maka akan menjadi haram. Mencegah diri misalnya dari keinginan baju baru yang lebih mewah dari yang sudah ada, termasuk cara kita untuk menguasai nafsu. Adapun contoh lainnya dan sejenisnya, sikap-sikap seperti ini dalam jangka panjang akan menjauhkan hati manusia dari sifat tamak, mau senang sendiri, egois, dan lain sebagainya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian cara yang kedua, bagaimana upaya untuk menundukkan nafsu yang ada dalam diri kita, yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Minahus Saniyah, adalah dengan cara mengurangi tidur, naqsul naum, mengurangi tidur. Ini bukan berarti kita bergadang dengan ragam kegiatan yang mubazir. Tidur sebagaimana juga makanan bisa menjadi sumber yang menutup kejernihan kita dalam menerima cahaya ilahi. Mengurangi tidur berarti bergiat bangun menunaikan salat malam, memperbanyak ingat kepada Allah, serta bermunajat kepada Allah, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang nilainya ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, wa maghfiratun lis-sayyi'at wa manhatun lil ism." Yang artinya, laksanakanlah qiyamul lail, salat malam, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Mendekatkan kepada Rabb kalian, merupakan penggugur dosa untuk kalian, dan menjauhkan kalian dari perbuatan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bisa dikatakan nafsu ibarat hewan beringas dan nakal. Maka untuk menjinakkannya, menjadikan hewan itu lapar dan payah, merupakan pilihan strategi yang efektif. Selama proses menundukkan itu, nafsu mesti disibukkan dengan hal-hal positif agar semakin jinak dan tidak puas. Untuk menjernihkan ruhani, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Abu Hasan Al-Aziz rahimahullah, pernah mengingatkan 3 hal, yakni tidak makan kecuali di waktu sangat lapar, tidak tidur kecuali sangat kantuk, dan tidak berbicara kecuali bila sangat perlu. Kekayaan makanan dan tidur adalah 3 hal yang sangat akrab dengan keseharian kita. Saking akrabnya hadirin, kadang kita tak merasakan ada masalah dalam 3 hal ini, padahal karena statusnya yang mubah, kerap kali kita mengumbar begitu saja keinginan-keinginan kita, hingga terlena bahwa apa yang kita lakukan sama seperti menumpuk-numpuk kabut pekat dalam hati kita. Lama-lama kalbu kita pun semakin gelap, sehingga mudah sekali dikuasai oleh nafsu buruk yang sudah dicegah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, manakala nafsu ammarah, nafsu yang jelek kita kendalikan, lama kelamaan maka nafsu ammarah akan menjadi nafsu yang baik.
nafsu netral. Manakala nafsu itu dikendalikan, maka nafsu menjadi baik. Makan misalnya, kalau makanan itu halal dan kita makan diniatkan untuk ibadah, maka nafsu makan itu merupakan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu syahwat kepada wanita, ketika dia melalui jalur pernikahan, maka nafsu kepada wanita menjadi ibadah. Namun sebaliknya, ketika makan dari makanan yang haram dan nafsu kepada perempuan seperti perzinahan dan lain sebagainya yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka nafsu itu akan menjadi jelek. Maka ketika nafsu mampu dikendalikan, maka nafsu menjadi nafsu yang baik. Sebagaimana di dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Rabbiki, kembali kepada Tuhanmu, dan masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka ketika nafsu yang jelek kita kendalikan, maka akan menjadi nafsu yang baik, nafsu mutmainnah. Kalau sudah nafsu mutmainnah, maka seseorang akan mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, marilah dalam kesempatan ini kita sama-sama bermunajat, berdoa. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afiyah wal afafa wal ghina wal istiqamah wal maghfirah wal yakin wat taubah wal ikhlas wal ridha. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi Palestin wa fi Rahim wa fil Misr wa fi Baghdad wa fi Yaman wa fi Afghanistan wa fi Iraq wa fi Baghdad wa fi Indonesia wa kulli biladil muslimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa mikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kulil kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.